السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, Allah Subhanahu wa taala masih berikan umur yang panjang dan kesempatan kepada kita, dan Allah tetapkan iman dalam setiap kalbu kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Khatib mengingatkan diri khatib dan kita semua wasiat takwa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, bekal yang terbaik adalah ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika penduduk neraka itu merintih dan meraung dalam neraka, lalu kemudian mereka meminta dikeluarkan dari neraka itu, sebagaimana yang pernah kita sampaikan dalam surah Fatir ayat 36, mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ketika mereka menuntut untuk dikembalikan, dikeluarkan dari neraka dan dikembalikan kepada dunia agar mereka bisa beramal, menutupi kelemahan dan kesalahan yang pernah mereka lakukan sewaktu hidupnya, lalu justru Allah berkata kepada mereka, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah mencukupkan umurmu? Bukankah kami telah memberikan engkau kesempatan dan waktu? Ternyata kaum muslimin, ada rahasia besar tentang waktu yang Allah titipkan kepada kita. Bahkan Al-Quran menyebutkan kepada kita, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, orang-orang yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik adalah orang yang diberikan umur yang cukup dan dipanjangkan oleh Allah, kemudian catatan hidupnya makin hari makin baik dalam kebaikan. Ini orang yang terbaik.
Sementara orang yang paling buruk, kata Nabi SAW, mereka diberikan waktu, diberikan kesempatan, tapi justru umur yang diberikan, semuanya titipan Allah itu bukan mengantarkan dirinya makin baik, tapi justru makin tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan catatan khusus ketika seseorang umurnya sampai kepada 40 tahun dan di atas 40 tahun. Ini adalah misteri yang mesti kita jawab dalam kehidupan kita, dan jawaban misteri itu sebenarnya sudah Allah berikan jawaban yang tegas kepada kita, agar kemudian rahasia kebesaran tentang misteri umur 40 tahun yang sering kita dengarkan itu maka terjawab sebenarnya, karena Al-Quran sebetulnya yang memberikan jawaban agar apa yang mesti kita lakukan adalah arah yang sudah Allah tunjukkan, agar kita tidak salah dalam langkah dan salah dalam memilih jalan yang telah Allah gariskan. Maka dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ketika kita harus berbakti dan memuliakan seorang ibu yang telah mengandung, melahirkan, kemudian menyusui, bahkan menyapi kita sampai 30 syahra, 30 bulan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian umur kita akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan umur itu sampai kata Allah hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Ketika umurmu sampai 40 tahun, maka disinilah catatan yang Allah sebutkan. Apa yang mesti kita lakukan kaum muslimin ketika umur kita sampai 40 tahun? Sehingga ahli psikologi mengatakan usia 40 tahun itu adalah kematangan spiritualnya seorang manusia di hadapan Rabbnya, kematangan manusia di hadapan Rabbnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ada 5 komponen yang mesti terpenuhi dalam diri kita kaum muslimin ketika umur kita sampai 40 tahun, bahkan lebih 40 tahun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan yang pertama, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Usia-usia ini, usia-usia di mana kita harus memperbaiki makna syukur kita kepada Allah, meninggikan dan meningkatkan makna syukur terhadap nikmat. Karena sesungguhnya dari awal kita balik sampai 40 tahun kita telah banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa mengingkari nikmat itu? Tidak ada satu pun yang bisa mengingkari, kecuali orang-orang yang munafik, kecuali yang dalam dirinya ada kekufuran, maka mereka akan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang kemudian mengatakan apa yang aku terima adalah apa yang aku kerjakan dengan keringat dan kerja kerasku, sesungguhnya inilah generasi-generasi yang siap-siap akan mendapatkan kutukan dan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguhnya itulah yang terjadi kepada Qarun yang mengatakan kekayaannya, kehebatannya itu adalah karena keringatnya dan karena kerja kerasnya. Dia melupakan Allah yang menitipkan semua nikmat itu, lalu kemudian dia tidak bersyukur kepada Allah. Kalau ada orang diberikan kekuasaan, lalu mereka menyangka kekuasaan itu karena kerja kerasnya, karena upayanya sendiri lalu dapatkan jabatan dan kekuasaan itu, mereka lupa sujud dan bersyukur kepada Allah. Jadilah generasi-generasi Fir'aun yang akhirnya akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah inginkan kita bagaimana menjadi pribadi yang bersyukur. Sehingga Imam As-Sa'di menyebutkan setidaknya ada 3 komponen yang harus terpenuhi dalam makna syukur yang harus kita buktikan. Yang pertama, al-i'tiraf bi ni'matillah. Akuilah nikmat itu datang dari Allah kaum muslimin, bukan karena hebatnya kita, bukan karena cerdasnya kita. Bukankah nikmat sehat itu dari Allah? Kalau ada orang mengatakan, hari ini saya sehat karena saya olahragawan, hari ini saya sehat karena saya binaragawan, saya jaga kebugaran tubuh saya jaga kemudian nutrisi yang saya makan. Ada sahabat kita, dia ahli binaragawan, dia jaga nutrisinya, dia mati mendadak karena jantung diserang oleh jantung penyakitnya. Apalagi yang kurang pada penjagaannya? Dia seorang binaragawan, dia seorang olahragawan, dia jaga nutrisi makannya, dia lupa sesungguhnya sehat itu bukan karena semata menjaga dirinya untuk sehat, tetapi karena Allah yang memberikan nikmat sehat itu. Dia lupakan nikmat sehat untuk tidak diakui itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dimatikan oleh Allah dengan cara tiba-tiba diserang oleh penyakit jantung yang kesehatannya tak bisa menolongnya. Karena sehat itu bukan karena dirinya, sehat itu karena Allah yang menitipkan kepadanya. Yang kedua, haruslah menjadikan nikmat itu sebagai jalan at-ta'ah,
membuat kita makin sujud dan taat kepada Allah. Maka sesungguhnya kaum muslimin saudaraku, hari ini ketika kita diberikan banyak nikmat oleh Allah, apakah nikmat ini menyegerakan kita taat? Kalau sampai hari ini masih kita lalai beribadah dan lalai untuk sujud, menterlantarkan solat sengaja di akhir waktu, sadarlah kaum muslimin, sesungguhnya suatu saat kita akan menyesal, karena sungguhnya nikmat ini bukan milik kita, tapi titipan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu nanti Allah mensoal dan kita tak bisa menjawabnya. Jangan sungguh nanti Allah minta pertanggungjawab di saat kita tidak lagi berdaya. Hari inilah kekuatan kita membuktikan ketaatan itu kepada Allah, karena nikmat yang banyak yang Allah titipkan sebagai amanah yang mesti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nikmat itu boleh kita ceritakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka jadilah kita pribadi yang bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa an a'mala salihan tardah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadikan usia 40 tahun ke atas itu adalah catatan untuk melakukan amal-amal yang spesial yang melahirkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkanlah perkara-perkara yang melalaikan kita, yang membuat kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang sayang, 1000 kali sayang, saudara-saudara kita yang suka duduk di kedai lalu bermain domino, lalu kemudian mereka taruhan teh telur, kemudian menghabiskan waktu sampai pagi. Kadang-kadang usia mereka di atas 40 tahun, padahal mereka harusnya sujud dan taat kepada Allah. Mereka tak sadar sesungguhnya waktu itu berlalu dan tidak bisa dikejar. Waktu itu akan meninggalkan kita, tak bisa diraih kedua kalinya kaum muslimin. Karena sesungguhnya apabila catatan kehidupan kita buang waktu dengan percuma, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengingatkan kita, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan seorang muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan perkara-perkara yang lagha, yang tidak memberikan manfaat. Maka jadikan setiap aktivitas kita ibadah yang membuat kita spesial di hadapan Allah, sehingga duduknya kita di depan laptop, di depan komputer adalah ibadah, bekerja kita adalah ibadah, karena kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita takut kalau seandainya waktu yang Allah berikan itu ditanya satu saat dan kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apakah yang terbaik yang kita persembahkan kepada Allah, maka catatan di usia 40 tahunan ke atas kita mesti melakukan perkara yang terbaik di hadapan Allah. An a'mala salihan tardahu, melakukan amal yang melahirkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa aslih li fi dzurriyyati. Kebaikan yang kita minta tidak hanya lagi kebaikan individual kita sebagai manusia biasa, sebagai seorang suami, tidak hanya kebaikan kita yang soleh secara individual, tidak kaum muslimin, tapi bagaimana kesolehan itu mengalir kepada darah keluarga-keluarga kita. Bagaimana kita menjadi tauladan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu rijal, pemimpin bagi para wanita, yakni anak dan keluarga kita. Maka berikan mereka tauladan. Maka kaum muslimin, jangan lagi pernah membawa uang haram ke rumah kita, karena sungguhnya kita tidak lagi sedang membangun qawwam kita. Justru kita merobek-robek posisi kita sebagai seorang suami yang harus menjadi pemimpin. Kita hinakan keluarga kita dan kita suapkan mereka dan apa yang Allah haramkan, sama saja dan membawa mereka untuk besar dalam marahnya api neraka. Itu namanya merusak dan tidak menjadi terbaik dalam diri dan memberikan contoh kepada keluarga kita. Maka qawwam itu maknanya payung yang melindungi. Payung fungsinya tidak kehujanan di musim hujan, karena apabila dia berlindung dan menggunakan payung, tidak berpanas-panasan di musim panas, karena dia berpayung di payung yang kokoh. Bayangkan kalau kita berpayung tapi payungnya bolong, di musim hujan dia kembangkan payung, maka kuyup yang terjadi. Bayangkan kalau dia punya payung tapi payungnya bolong, dia pakai di musim terik panas, maka kepanasan pasti terjadi. Kita tak bisa melindungi keluarga kita. Maka kalau kita sudah maksimal menjaga keluarga kita, Allah pun akan selamatkan kita dari hisab. Sebagaimana Nabi Nuh diselamatkan Allah dari hisab akan keluarganya, karena dia telah mendidik keluarganya. Tapi anaknya yang tidak mau patuh, istrinya yang suka melawan, bukan salah Nabi Nuh. Sebagaimana Nabi Ibrahim yang telah mengingatkan ayahnya untuk mengembah Allah dan meninggalkan agama yang kufur, tetapi Azar tetap membuat patung dan mati dalam kekufuran. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berusaha memberikan jalan hidayah
hidayah kepada paman-pamannya, tapi pamannya Abu Talib tak mau mendapatkan hidayah, itu bukan kesalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tak bisa dan tak mampu dan tak mau untuk mendidik dan memberikan tauladan dan mencontohkan kebaikan dan mendidik keluarga kita kepada kebaikan, jangan salahkan Allah ketika nanti Allah tanya tentang tanggungjawab kita, kita tak mampu membuktikan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup baik secara individual, tapi juga baik secara bagaimana keluarga kita bawa kepada jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni tubtu ilaik. Saat-saat yang terindah untuk menyegerakan taubat kepada Allah. Ini akhir Sya'ban, kaum muslimin, banyaklah kita menangis di atas sejadah kita. Sepertiga malam berdirilah untuk mengadu di hadapan Rabb. Siapa yang akan memuliakan kita kalau bukan Allah? Dan cara Allah memuliakan adalah dengan menggugurkan dosa dan aib-aib kita. Dan caranya, kembalilah kepada Allah dalam taubat kita. Bukankah Nabi kita yang mengatakan Allah membukakan pintu taubatnya, Allah tak pernah menutup pintu taubatnya ketika syaratnya masih terpenuhi? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna Allah yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'un nahari musii'il lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Allah membukakan pintu keampunannya bagi siapa yang berdosa pada siang hari, menerima taubat orang berdosa melakukan maksiat pada malam hari, menerima taubat orang yang berdosa pada siang hari, dan dibuka pintu taubatnya pada malam hari oleh Allah sampai matahari terbit di ufuk barat, sampai hari kiamat tiba. Sebagai seorang hamba, kiamat kita adalah yakni taubat masih diterima. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharrir. Kalau sudah begitu, nyawa kita sudah hampir ketika sudah gharghar, maka kesempatan taubat kita sudah selesai. Maka jangan tunggu itu terjadi, kaum muslimin. Hari ini kita sehat kuat, segerakan ketaatan itu. Jangan tunggu ajal itu tiba-tiba di saat kita sedang bermaksiat dan taubat tak ada lagi kesempatan bagi kita. Yang terakhir kata Allah, wa inni minal muslimin. Catatan di usia 40 tahun ke atas, buktikanlah kepasrahan dan ketundukan yang sempurna kepada Allah untuk menjadi seorang muslim yang sejati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati sebelum sempurna berislam. Iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Ibrahim diingatkan oleh Allah, ya Ibrahim, tunduklah engkau kepada Allah, kepada aku Rabbmu. Maka Ibrahim mengatakan, qala aslamtu li rabbil alamin. Ya Allah, tidak ada pilihanku kecuali untuk tunduk dan taat kepadamu. Maka hitunglah catatan hidup dan perjalanan waktu kita, mana yang lebih banyak, tunduk atau justru mendurhakai Allah, menyegerakan ketaatan atau justru melalaikan. Kenapa dunianya kita terima, rezekinya kita makan, tapi sang pemberi rezeki kita tidak hargai? Lalu siapa kita kalau cuma menerima tapi tak mau berterima kasih kepada siapa yang memberi? Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.